Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Raful Fauzan dari Teknologi Rekayasa Otomasi kelas B dengan NIM 443246353. Di sini saya akan menjelaskan standar match dari ini. Standar match dari assembly, yaitu ada banyak, ada coincident, ada paralel, ada perpendicular, tangen, dan concentric. Oke, daripada lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Dan by the way, ini adalah praktikum CAD/CAM ya. Di sini saya menggunakan SolidWorks dan saya akan menjelaskan apa sih itu coincident. Langsung saja kita contohkan. Misal kita pengen mengkoinsidenkan yang ini dengan yang ini. Ini nih coincident, itu berarti kita berada sejajar dengan apa ya, dengan kotak ya, dengan square yang sudah kita ini. Itu dia sejajar tapi tidak menyentuh. Sejajar tapi tidak menempel dan tidak fix gitu ya. Nah, jadi masih bisa seperti ini untuk coincident. Dan semisal kita hapus dulu. Semisal kita ingin memilih yang samping dengan yang atas, kita jangan lupa kita klik map-nya dulu. Lalu kita pilih yang samping dan yang atas. Nah, dia akan membalik seperti ini. Dia akan sejajar dengan yang kita pilih. Dan dia juga bisa membalik gitu ya. Kalau misalnya kalian ingin memberinya jarak ataupun ini. Nah, aku contohkan lagi. Misalnya kita pengen yang ini dengan yang ini. Kita juga bisa ngasih jarak ya. Kayak semisal kita kasih jarak 15. Nah, atau kita kasih jarak berapa itu bisa. Nah, dia akan sejajar dengan bangunan yang kita pilih. Lalu kita ke paralel. Kita hapus dulu. Nah, untuk yang paralel, nah, semisal kita contohkan yang ini dengan yang ini. Lalu kita pilih paralel. Nah, oke. Jadi paralel itu, sorry. Nah, jadi paralel itu tuh kayak kita tuh memastikan bahwa ada dua sisi atau tepi yang itu tuh bisa tetap sejajar satu sama lain gitu. Seperti contohnya di sini ya. Bisa kita lihat sendiri. Nah, ini paralel ya dari dua kotak ini yang sama aja, paralel kayak di rangkaian listrik, sama aja kayak di SolidWorks ini. Jadi ya kita itu gampangnya kayak memastikan itu kayak ada dua sisi ataupun tepi yang tetap sejajar gitu antara antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Oke. Lalu kita ke perpendicular. Oke, apa sih perpendicular itu? Kita contohin aja seperti ini. Pilih. Nah, perpendicular itu sama aja kayak apa? Kayak paralel, tapi dia itu kayak uh, ngebuat dua sisi atau tepinya itu menjadi tegak lurus gitu. Tegak lurus satu sama lain. Nah, seperti ini. Ini dia tegak lurus satu sama lain dengan membentuk nih, seperti yang kita lihat juga nih. Nah, ini dia membentuk sudut 90 derajat ya kan? Yang kita tadi pilih yang ini dengan yang ini. Nah, kurang lebih perpendicular itu seperti itu. Jadi kayak memaksa dua sisi itu tuh menjadi tegak lurus besar 90 derajat satu sama lainnya. Oke. Oke, lanjut. Kita selanjutnya ke kita delete dulu jangan lupa. Oke, selanjutnya ke maaf salah pencet. Selanjutnya ke tangan. Apa sih tangan itu? Kita langsung contohkan saja. Kita contohkan tangan tuh di bagian, atau kita contohin pakai ini aja deh ya. Oke, ini sama ini. Nah, oke.
semisal kita contohkan yang ini dengan yang ini. Kita pilih sorry. Nah, ini nama tangan. Nah, tangan itu sebenarnya kayak dua permukaan itu kayak saling bersentuhan gitu. Saling bersentuhan aja sih gampangnya. Kayak ini dia bersentuhan ya satu sama lainnya. Nah, kalau kita lihat dari atas, nah seperti ini. Ini tangan ya, dia tuh saling bersentuhan dan juga mempertahankan ini apa ya, hubungan tangan sialnya gitu. Nah, seperti ini. Ataupun kalau misal di sini kita bisa contohkan yang sabar. Kita hapus dulu. Oke, yes. Kita bisa contohkan antara ini dengan ini. Lupa klik match-nya. Ini dengan yang ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dia tuh akan bersentuhan antara satu bentuk dengan bentuk lainnya gitu loh. Nah, dia saling bersentuhan ya. Itu penjelasan yang gampang dimengerti dari tangannya. Oke, selanjutnya kita hapus lagi, jangan lupa. Selanjutnya itu ada konsentrik. Nah, apa sih konsentrik itu? Jadi konsentrik itu gampangnya itu kita menyambungkan titik pusat dari lingkaran. Jadi ini kan bentuknya kayak lingkaran nih. Kita contohin aja nih ya. Kita misal pilih sisi ini dengan yang ini. Nah, ini kan konsentrik nih. Konsentrik. Dia tuh menyelaraskan titik pusat atau lingkarannya ini sehingga duanya itu bisa berputar pada sumbu yang sama gitu. Nah, meskipun ini tidak terkunci ya, gampangnya seperti itu. Jadi kita membuat lingkarannya itu berada pada lingkaran lain gitu. Ini lingkaran berada pada lingkaran ini, sejajar gitu. Gampangnya untuk dari konsentrik seperti itu. Nanti kita juga akan membuat ya beberapa assembly atau bukan membuat sih, lebih tepatnya kita akan menyatukan beberapa part yang sudah ditugaskan. Dan oke, langsung saja kita buat aja ya. Untuk lock itu sebenarnya kita kayak mengunci dari bentuk-bentuk ini supaya tidak bisa bergerak seperti ini. Nah, ini kan bisa gerak nih. Fungsinya lock itu supaya dia mengunci. Nah, kayak gini. Dia tidak bisa digeser kemana-mana ya. Mudahnya seperti itu. Oke, itu untuk standar match-nya. Kita langsung saja ke contoh soal yang akan kita buatnya. Oke, contoh soalnya yang pertama ada ini ya. Nah, kita akan menyatukan part-part dari box pivot, big post, handle, link, small post, post handle. Kita akan bentuknya menjadi seperti ini. Oke, kita pilih new, kita pilih assembly. Oke, selanjutnya kita klik browse. Ini, kita pilih yang ini terlebih dahulu. Nah, kita insert komponen lagi, kita browse, lalu kita pilih yang warna pink ini, post handle. Nah, kita pilih seperti ini. Lalu kita pilih mate, kita pilih yang lingkaran ini, dan kita pilih yang ini. Nah, ini sudah kita konsentrikan satu lingkaran dengan lingkaran lain atau titik tengahnya ini, titik pusatnya. Oke, sini udah ya, bisa dibalik-balik juga, masih bisa dibalik, nanti akan ada masanya di akhir-akhir itu bisa di fix pokoknya ya, jadi ini gak bakal gerak seperti ini. Oke, langkah selanjutnya itu kita memberikan semacam baut di sini. Kita klik centang dulu, kita insert komponen. Nah, ini yang dibutuhin apa nih? Nomor 2, big post. Nah, kita cari big post. Oke, kalau sudah kita konsentrikan lagi, kita pilih yang ini dengan yang ini. Nah, lalu kalau sudah, kita koinsidenkan dengan cara kita pilih ini dan juga ini. Oke, kita pilih centang, jangan lupa kita periksa nih
ternyata di sini ada jaraknya nih, yaitu sebesar 6,50. Gimana sih caranya? Caranya kita tinggal koinsidenkan dari yang pink ini ke sini dengan cara klik ini dan ini, lalu kita pilih distance, itu kita pilih sebesar 6,50 mm, centang. Nah, ini sudah kan? Lalu kita pilih yang ini juga, yang hijau ini. Kita ini terlebih dahulu, yang ini. Oke. Nah, seperti tadi kita konsentrikan dulu yang ini dengan yang ini. Nah, supaya yang ini berada di dalam, kita bisa mengkoinsidenkannya dengan cara kita klik yang ini dan juga yang ini. Nah, sudah kan seperti ini. Nah, oke, selanjutnya adalah kita memberinya baut ya teman-teman ya. Yang ini. Oke, itu adalah small post. Kita centang lagi, kita insert komponen, browse, small post. Sama seperti yang di sini, kita klik mat dulu, kita pilih yang ini dan juga yang ini. Lalu kita pilih ini dan juga yang ini. Oke, sudah nih teman-teman. Nah, jangan lupa kita tambahkan yang ini juga nih. Yang terakhir, kita insert komponen lagi, kita browse, kita pilih yang handle, sip. Nah, stepnya sama seperti yang awal-awal tadi juga. Kita klik mat, kita pilih yang ini. Oke. Kalau sudah, kita koinsidenkan sisi yang ini dengan sisi yang ini. Mantap. Nah, oh iya, ini jangan lupa ya, di sini kita ada kemiringannya sebesar 140 derajat ya antara sisi ini dengan sisi ini. Caranya gimana? Caranya kita tinggal ini dengan yang ini, kita pilih yang ini, kita pilih sebesar 140 derajat. Sorry, salah pencet. Oke. Nah, kita pilih yang ini. Aduh, salah pencet. Maaf teman-teman. Kita pilih yang ini dengan yang ini. Itu kita pilih coincident. Kita pilih sebesar 140 derajat. Oke. Nah, sudah seperti ini. 140 derajat ya. Ini kan sebenarnya masih bisa gerak gini ya teman-teman ya, no. Jadi ini masih bisa diayun-ayun seperti ini, no. Si muter. Cara supaya kita lock atau kita kunci itu tinggal kita mengklik yang bawah sini dengan yang ini. Itu kita buat paralel. Nah, ini sudah paralel ya. Kita centang saja dan yap, ini sudah terkunci, teman-teman. Nah, ini untuk yang nomor 65 yang ini, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang ini. Oh iya, kita centang dulu ya, teman-teman, biar gak hilang, biar bisa kita klik new, lalu assembly lagi kita oke. Oke, kita sama seperti yang awal tadi, kita insert komponen, habis itu kita browse, kita cari yang X1 SQ block. Nah, kita tambahin satu lagi. Oke. Nah, supaya bisa menjadi seperti ini, cara kita mat dulu yang ini dengan yang ini. Oke, sudah. Terus kita pilih yang ini dan juga yang ini. Kita balik. Nah, sudah kan? Simple teman-teman. Tapi ini masih bisa gerakan, masih bisa geser ke kanan dan ke kiri. Itu
caranya biar kita lock lagi, kita pilih ini dengan yang ini, kita coincidenkan sisi yang kanan ini. Nah, kalau sudah deh. Dia tidak bisa gerak. Jadi sebenarnya nomor yang 66 ini dia tuh lebih mudah ya teman-teman, lebih mudah dan lebih simpel dibandingkan yang ini tadi. Nah, dia jauh lebih simpel karena dia bentuknya cuma kotak kan, cuma kotak gini, jadi ya lebih mudah lah dan lebih gampang untuk dipahami juga kalau yang seperti ini. Oke, kita lanjut saja ke yang ini. Oke, jangan lupa new assembly. Oke, lalu kita pilih browse data. Data, lalu kita pilih yang ini. Set, kita insert lagi, kita pilih yang ini. Nah, nah, oke. Oh iya, saya lupa ngejelasin juga kalau misalnya yang ada logo F-nya seperti ini, berarti dia sudah terkunci ya teman-teman ya. Nah, dia sudah terkunci dan dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Tapi kita juga bisa mengubah yang F ini menjadi yang ini. Jadi yang logonya cuma minus seperti ini, dia bisa gerak kemana-mana ya. Dia bisa kita gerakkan kemana-mana. Sedangkan yang F itu posisinya dia sudah langsung terkunci. Gitu teman-teman. Oke, kita langsung saja pilih map. Kita pilih yang ini dan juga yang ini. Kita konsentrikan terlebih dahulu ya. Oke. Nah, ini kan masih bisa gerak nih ya. No. Habis itu kita pilih yang bawah ini dengan yang ini. Oke, nah sekarang dia cuma bisa geser seperti ini. Biar sejajar lagi, biar ini clock juga. Kita pilih yang ini dengan yang ini. Kita coincidenkan. Kita finish mate. Nah, mantap. Lalu kita insert komponennya lagi. Kita pilih yang ini. Dan satu lagi deh. Biar langsung. Yang ini. Oke. Nah, ini caranya sama seperti tadi ya teman-teman ya. Kita pilih yang ini dengan yang ini. Oke. Lalu, ini kan bentuknya gini ya. Harusnya kan bentuk yang sebenarnya kan gini ya. Kebalik gitu. Berlawanan ya ininya. Caranya gimana? Gampang. Kita tinggal pilih aja ya yang ini. Kita pilih sama yang sisi belakang. Sudah. Terbalik seperti ini. Nah, tapi ini masih bisa gerak. Gimana dong? Tenang. Kita koinsidenkan sisi ini dengan yang ini. Sudah. Oke, lalu yang atas ini sama aja seperti yang tadi ya teman-teman. Kita konsentrik dulu yang ini. Lalu kalau sudah, kita pilih yang ini dengan yang ini. Sudah deh. Oh iya, jangan lupa ini kita konsentrikan juga ya. Yang ini dengan yang ini. Nah, sudah ya teman-teman ya. Lalu kita tinggal insert komponen lagi. Kita pasang pinnya. Kita pilihnya sebanyak 4 ya. Oke. 3, 1 lagi. 4. Nah, 4 ya. Ini juga 4. Oke, langsung saja ke sini. Nah, oke. Jadi yang langkah pertama kita lakukan adalah kita mengkonsentrikan silinder ini dengan yang ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal pilih yang ini dengan yang ini. Nah, sudah deh. Kan? Oke, langkahnya sama aja, sama kayak yang ini. Jadi kita tinggal perlu klik ini dengan yang ini, kita konsentrikan, lalu kita coincident. Oke. Selanjutnya, yang ini dengan yang ini dengan yang ini, dengan yang ini, oke, ini dengan yang ini, sip. Lalu yang terakhir tuh yang ini dengan yang ini. Nah, jadi deh. Oke, ini juga terbilang masih cukup mudah. Selama kalian belajar pasti bisa. Nggak ada yang sulit.
selama kita mau belajar mah. Oke. Ini yang tugas yang 66x2. Lalu kita ke yang x3 yang seperti ini. Langsung saja kita file, new, assembly, oke. Kita browse dulu, kita cari yang x3. Nah, kita pilih dulu yang ini. Kalau kita insert lagi yang ini, oke. Nah, langkahnya kita sama aja sih seperti yang tadi. Jadi kita pilih mate dulu, lalu kita konsentrikan yang ini dengan yang ini, dan juga yang ini. Oke, kalau sudah kita tinggal pilih ini dengan yang ini. Oke, sudah tidak bisa gerak nih. Nah, mantap. Kalau sudah, kita tambahkan ini, cap screw sama hex nutnya. Ini sebanyak 2 ya masing-masingnya. Kita oke dulu, kita insert komponen yang cap screw sama hex nut. Cap screw, hex nut. Oke. Hex nutnya satu lagi. Salah. Oke, sudah. Lalu caranya adalah kita mate lagi. Lalu kita pilih yang ini, kita masukkan ke lingkaran ini. Kita konsentrikan ya. Yang silinder ini, silinder dari baut ini ke yang silinder ini. Kita dengan cara konsentrik. Oke. Selanjutnya ini kan masih bisa Oke, sorry, maaf ya, lagi gak enak badan soalnya. Oke, selanjutnya adalah kita lihat dulu nih, kita cek dulu nih, ini masuknya ke mana. Oh ya, ternyata di sini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kayak gini nih salah nih teman-teman nih, kayak gini nih salah, kita harus lebih, nah di sininya kita cek, di sini kan ada lingkarannya nih, ini buat batasnya nih, jangan salah ya teman-teman. Jadi kita mate-nya itu kita pilih yang atasnya ini, kita koinsidenkan dengan yang ini. Nah, oke, sudah kan? Bener nih teman-teman nih, kita koinsidenkannya seperti itu. Jadi lanjut lagi yang ini, kita koinsidenkan juga dengan yang bawahnya. Sip. Kalau sudah seperti ini, lalu kita yang ini lagi, jangan lupa kita konsentrikan terlebih dahulu ya. Ini kita konsentrik, lalu kalau sudah, kita pilih yang, oh ya, jangan lupa kita cek dulu nih. Ternyata ini kan ada jaraknya nih, sebesar 5 mm ya. Jadi sama seperti nomor 65 tadi, caranya kita koinsidenkan terlebih dahulu yang sisi yang ini dengan yang ini. Kita kasih distance sebesar 5. Nah, sudah nih teman-teman nih. Lalu kalau sudah, ya sudah, kita tinggal yang satunya lagi nih. Biar mudah kita salah. Kita delete dulu. Kita pilih concentric terlebih dahulu. Lalu kalau sudah, kita pilih yang ini dan yang ini. Kita koinsidenkan. Karena ini udah sama-sama, udah 5 ya, jadi kita tinggal koinsiden aja biar gak usah ngulangin step yang sama kayak yang sebelumnya. Dan akhirnya sudah deh. Jadi, oke, paling segitu aja sih penjelasan assembly dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf juga kalau aku terbata-bata tadi karena aku juga lagi gak sehat dan gak enak badan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.